Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Muhammad Ali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang gametogenesis, embryogenesis, dan organogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Pembentukan gamet jantan disebut mikrosporogenesis, sedangkan pada betina disebut megasporogenesis. Nah, embrio ini dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio yaitu yang pertama yaitu akar lembaga yang berfungsi sebagai akar. Lalu berikutnya ada daun lembaga yang berfungsi sebagai tempat menimbun makanan, fotosintesis, serta alat penghisap makanan untuk embrio. Dan yang terakhir adalah batang lembaga yang terdiri atas epikotil dan hipokotil. Kultur jaringan adalah suatu metode bagaimana kita mengisolasi bagian tertentu dari tanaman, misalnya sel, jaringan, atau organ. Kemudian kita budidayakan secara terkendali atau biasa disebut secara in vitro. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi yang aseptik. Nah, contohnya kita ambil bagian daun dari jenis tanaman tertentu yang unggul. Nah, dari daun tersebut kita bisa tumbuhkan batang, tunas, akar, sehingga dia bisa membentuk dari tadinya sepotong daun bisa menjadi tanaman yang lengkap. Bagian tanaman lain yang biasa juga diambil untuk kultur jaringan adalah bagian pucuk tunas atau bagian umbi. Pertama, kita memerlukan laboratorium, tentu saja dengan peralatannya. Kemudian, rumah kaca atau greenhouse, juga persemaian. Kedua, kita memerlukan bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur yang cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman yang kita kembangkan.
Biasanya terdiri dari komponen unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, karbohidrat, lalu zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir biasanya menggunakan agar. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kondisi laboratorium yang aseptik. Jadi, kita mempunyai laboratorium tersebut dalam kondisi terpelihara kebersihannya dan dalam kondisi yang aseptik. Tahapan kultur jaringan yang paling sederhana adalah teknik mikropropagasi. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplan yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplan itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplan. Karena nanti eksplan ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi, dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang. Eksplan yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari bonggol pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian eksplan tersebut kita rendam larutan fungisida, kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hapoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplan tersebut. Tahap kedua, menanam eksplan tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplan tadi di dalam media kultur. Media kultur ini pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama. Biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium murasige dan skub yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas in vitro pertama, masuk ke tahap multiplikasi tunas, yaitu tahapan di mana tunas in vitro yang sudah kita dapatkan diperbanyak pada medium multiplikasi tunas, yaitu medium kultur yang mengandung sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kultur yang cukup banyak, maka sebagian tunas tersebut disubkultur ke media induksi akar. Tujuannya adalah untuk menginduksi atau merangsang pertumbuhan akar secara in vitro. Setelah memiliki akar, plantlet pisang yang dihasilkan kemudian diaklimatisasi di media tanah yang sudah disterilisasi. Kemudian bak aklimatisasi ditutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi. Ya, dengan berakhirnya video mengenai kultur jaringan tadi, maka video ini juga akan saya akhiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton.